Bajunya yang boleh dimasukkan atau memang seperti itu? Memang seperti itu. ya. Oke. Sudah rapikah Anda hari ini? Sudah, Bu. Hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Kita menampilkan video tentang tingkat keanekaragaman hayati. Namun warnanya berbeda-beda. Inilah yang mengakibatkan adanya satu variasi. Sedangkan keanekaragaman pada tingkat spesies itu walaupun mereka berbeda spesies, tapi mereka dalam satu genus atau famili yang sama. Ada singa, macan, harimau. Ada pohon sagu. Di sini ada tidak pohon sagu? Tidak ada. Di mana adanya? Di daerah kita. Yang pastinya tidak ada di tempat kita ya. Pohon kurma. Di daerah mana? Barat. Di Padang? Pasir. Oke. Pohon kelapa ada tidak di tempat kita? Kalian kerjakan terkait tentang pembelajaran kita pada hari ini. Tolong jangan lupa tulis nama kelompok dan juga nama anggota kelompoknya. Sudah? Tulis nama kelompok dan nama anggota kelompok. Setelah itu baca poin 2, petunjuk kerja. Coba dibaca poin 2 tentang petunjuk kerja. Di situ yang pertama, peserta didik mengamati video tingkat keanekaragaman hayati pada link yang tadi sudah kita tampilkan bersama di PowerPoint. Dan untuk linknya sudah Ibu bagikan di grup kelas, bisa diakses di grup kelas. Setelah itu yang kedua, diskusikan dengan teman sekelompokmu mengenai alat dan bahan yang digunakan serta langkah-langkah dalam pembuatan poster tingkat keanekaragaman hayati. Yang ketiga, buatlah sebuah poster sebagai media informasi pembelajaran menggunakan media gambar yang ditemukan pada link yang sudah Ibu bagikan di grup kelas atau dari internet atau sumber lainnya seperti buku, surat kabar, artikel tentang tingkat keanekaragaman hayati ya. Dengan memperhatikan komponen mengenai tingkat keanekaragaman hayati pada tingkat gen, jenis dan ekosistem yang dikreasikan seindah dan sebaik mungkin. Setelah itu, yang keempat, presentasikan hasil produk berupa poster tingkat keanekaragaman hayati di kelasmu. Yang kelima, publikasikan hasil poster tingkat keanekaragaman hayati di akun media sosialmu. Setelah itu hasil publikasi dibagikan ke akun media sosial guru. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah mengerti semua? Sekarang kalian membuat rancangan tentang membuat poster keanekaragaman hayati. Dan tolong diingat ada poin catatan di bawah. Ya. Kelompok 1 dan 2 hanya membuat poster keanekaragaman tingkat gen. Tolong fokuskan ke situ. Kelompok 3 dan 4 membuat poster keanekaragaman tingkat jenis 3 dan 4. Setelah itu 5 dan 6 membuat poster keanekaragaman tingkat ekosistem. Apa di sini? Mengerti apa yang saya sampaikan? Oke. Silakan bekerja dalam kelompoknya. Mengenai alat dan bahan serta langkah kerja boleh ditulis di lembar LKPD-nya. Ya.
perhatiannya dulu. Karena Ibu sudah mengamati beberapa rancangan sudah kalian buat, dan Ibu lihat kemajuan pembuatan posternya masih sangat jauh, maksudnya masih belum selesai. Ibu mau tanyakan dulu, bila tidak selesai hari ini, bolehkah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya? Apakah nanti bila sudah di pertemuan berikutnya posternya sudah selesai? Sudah. Janji ya? Janji. Harus sudah selesai dan kita nanti bisa tinggal mempresentasikannya lagi ya. Kira-kira kalau kita pertemuan berikutnya itu kalian selesainya kapan misalnya? Hari apa? Jumat. Ya, yakin Jumat? Yakin. Jadi tentukan dengan baik ya apa yang akan kalian tentukan, yang gunakan misalnya media gambarnya dipilih dengan baik, posternya juga dikreasikan dengan baik ya, dengan indah ya. Jangan lupa tulis nama kelompok dan kelompoknya, tetap dibuka. Ya, jadi kita kerjakan terus masih sampai waktu selesai. Kerjakan saja. Jangan lupa langkah kerjanya, alat dan bahan yang digunakan ya. Coba perhatikan punya kelompok mereka sudah fokuskan dengan merancang dulu. Saling membantu satu sama yang lain. KPD-nya jangan hilang ya Bu ya. Lanjutkan pengerjaannya di rumah sesuai waktu yang telah kita sepakati tadi. Tolong usahakan saat pertemuan berikutnya sudah selesai. Ya, Bu. Siapa yang di sini bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Ilham, boleh bantu Ibu? Berdiri Ilham, yang nyari suaranya. Ya. Teman nanti adalah keadaan suatu Ilham. Ya, kita baca bersama saja ya. Silakan dulu kembali Ilham. Ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Kemerdekaan ini adalah kemerdekaan hidup yang merdeka dan berdasarkan
kasih untuk semuanya. Sama-sama. Ibu mau mengingatkan dulu bahwa pentingnya kalian dalam membuat poster proyek itu tadi, bahwa kalian harus melakukan kerjasama ya, dan jujur serta berkomunikasi dalam kelompok. Jangan lupa ya teman-temannya dikoordinasi agar bersama-sama mengerjakan tugas proyeknya ya. Dan juga usahakan temannya aktif semua dalam mengerjakan proyek itu ya. Ya. Pertemuan berikutnya kita akan menguji hasil pelaksanaan proyek dan mengevaluasi pengalaman belajar, dan nantinya akan langsung kita presentasikan dan berdiskusi serta bertanya jawab ya dalam kegiatan berikutnya. Oke. Baik, hari ini Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ibu minta kembali untuk Wilda memimpin kita dalam berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Oke, kita akan masuk ke dalam presentasi. Ya, tiap kelompok boleh tampil sesuai urutannya ya untuk mempresentasikan hasil dari produk berupa poster yang sudah dilakukan dan dikerjakan di rumah. Kelompok 1 bagaimana? Sudah siap? Sudah, Bu. Ya, kalau dibawa peralatannya, posternya juga boleh diaktifkan dan boleh dipegang. Biar nggak kena. Pegang. Oke, posisi yang bagus. Diangkat dengan ya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wilda dari kelompok saya lain. Yolanda. Kenalkan, di sini kami mempresentasikan keanekaragaman tingkat gen. Yang nyari. Mawar juga termasuk ke dalam jenis bunga yang memiliki gen keanekaragaman, yakni dengan memiliki lebih dari 10 macam warna. Mawar merah, mawar kuning, mawar putih adalah contoh dari adanya keanekaragaman. Dari sisi gen yang memiliki oleh jenis tanaman tersebut. Untuk jenis hewan ternak yang satu ini sudah pasti Anda semua tahu. Ayam punya beragam, pasti Anda semua tahu. Ayam punya beragam jenis yang bermacam-macam. Sebagai contoh ada jenis ayam hutan, ayam kate, ayam ras, dan juga ayam kampung. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman yang ada disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberi penampakan baik anatomi ataupun fisiologi. Pada setiap organisme, bila susunannya berbeda, maka penampakannya pun akan berbeda pada suatu sifat atau bahkan secara keseluruhan. Ya. Baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang keanekaragaman gen yang telah dibuat oleh kelompok 1? Ada. Bagaimana pengaruh gen terhadap keanekaragaman hayati? Coba ditulis dulu, duduk dulu ya. Apa pertanyaan tadi? Berdiri. Kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, siapa namanya? Juniardi. Oke, boleh diulang pertanyaannya Januardi? Bagaimana pengaruh gen terhadap keanekaragaman hayati? Pengaruh gen terhadap
boleh berdiskusi. Winda saja yang pegang. Ya. Ya. Jenis lebih mudah diamati daripada keanekaragaman tingkat gen karena perbedaan ciri pada spesies atau jenis lebih mudah diamati dan terlihat mencolok sehingga mudah dibedakan. Ya. Bagaimana kelompok 5? Dan itu? Ya. Kembali. Bagaimana observasi dari kelompok 1? Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada lagi. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 atas poster dan presentasinya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah menampilkan hasil dari presentasinya, hasil dari posternya ya. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 sangat baik ya. Tampilannya juga penjelasan lumayan bisa dipahami ya. 3 dan 4 perlu perbaikan ya. Nanti kita akan bersama-sama kembali dan Ibu akan memberikan sedikit penguatan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Keanekaragaman ini dibagi menjadi 3 tingkat ya sebenarnya, dan ada keanekaragaman gen. Di sini keanekaragaman gen adalah variasi perbedaan sifat dan penampilan antar individu berbeda jenis spesies makhluk hidup. Gen-gen tersebut mengekspresikan berbagai variasi dari satu jenis makhluk hidup seperti warna bulu, ukuran badan, tinggi badan, dan sebagainya ya. Kalau pada manusia bisa terlihat sangat jelas, ada ukuran tubuh ya, ada warna kulit, ada warna mata, ada bentuk rambut juga ya. Jadi misal kita mengambil pada manusia seperti itu ya. Tapi misal kita mengambil keanekaragaman pada spesies, ini akan terlihat sangat mencolok. Ya, makanya kelompok 3 dan 4 sebenarnya kalian sudah bisa menjelaskan dengan spesifik karena ini sangat mudah kita lihat, kita amati. Ini keanekaragaman jenis adalah variasi atau perbedaan sifat dan penampilan individu yang berbeda jenis spesies ya dalam satu familia, dalam satu kekeluargaan. Jadi keanekaragaman ini terbentuk karena perbedaan struktur dan jumlah gen. Contohnya apa? Itu apa? Coba lihat kelompok 3 dan 4. Itu ada apa? Ada? Keanekaragaman spesies. Ada harimau, ada singa, kucing, ya. Mereka ini berbeda, sudah bisa kita lihat bentuknya ya. Dan mereka juga tinggal di tempat yang berbeda. Lingkungannya juga berbeda. Misalnya kayak Ibu ambil contoh pisang. Itu ada berbagai jenis pisang. Jangan kalian ke manggis, jangan kalian ke mangga atau ke jeruk. Itu berarti berbagai jenis buah-buahan. Paham sampai di sini? Ya. Posisi duduknya tetap seperti itu ya, karena kita
kita akan mengerjakan tes tertulis dan juga refleksi. Ayo, siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Ya, boleh Kak? Keanekaragaman hayati adalah keadaan suatu organisme yang memiliki beberapa sifat, Iya, terima kasih bentuk, Kak. dan karakteristik yang berbeda-beda. Lanjut lagi. Keanekaragaman dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat gen, contohnya ada bermacam-macam jenis padi. Ya, apa lagi? Keanekaragaman tingkat spesies dan jenis, Lanjut. contohnya kucing dan harimau, Ya, memiliki beberapa karakteristik yang sama. ya, lanjut. Dan keanekaragaman ekosistem, contohnya ada ekosistem hutan tropis, ekosistem laut, dan ekosistem gurun. Cukup Ilham? Cukup, Bu. Silakan dulu. Terima kasih Ilham. Ini kesimpulannya, boleh kita baca bersama, menyimpulkan merangkum dari hal yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Keanekaragaman hayati adalah makhluk hidup yang serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas meliputi seluruh makhluk organisasi yang terdapat pada tiga gen, jenis dan spesies berbeda. Keanekaragaman hayati karena adanya organisme kita akan mengerjakan tes tertulis pada link yang Ibu bagikan pada grup kelas. Handphonenya ada. Malam ada yang bertanya, bisa dibuka tidak? Ada yang belum bisa. Boleh? Bisa dibuka? Udah, Bu. Ya. Buka. Oke. Kerjakan. Bisa dekat ya? Saya harus mau di HP ya. Ada 10 soal, boleh dijawab. Dikasih cerita. Nyari jawaban ini nih. Ada sebagai sumber makanan, tempat wisata, sumber bahan bangunan, wahana pendidikan, sumber energi bahan bakar, sumber obat-obatan, dan sumber bahan baku industri. Itu akan kita pelajari di pertemuan ya. Dan setelah itu di pertemuan berikutnya juga kita akan mempelajari tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu sebagai pelaksanaan IPA, konservasi, dan juga penyelamatan secara sistematis. Ya. Di sini Ibu ingin mengajak kita, karena kegiatan kita sudah berakhir ya,
kita wajib mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih sekali atas partisipasi dan kerjasama anak-anak dalam membantu kegiatan itu pada hari ini, dan Ibu berharap apa yang kita lakukan ini menjadi membawa kita kepada keberkahan dan juga mendapat ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa kembali pada ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Atas kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf dan selamat pagi.